Ya, demikianlah anak-anakku sekalian, para santri. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo. Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Wijaya. Iya. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana hukumnya berwudu jika menggunakan pakaian yang najis? Iya. Itu saja yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang datangnya dari Noval Adiwijaya menanyakan bagaimana hukum berwudu menggunakan pakaian sementara pakaiannya bernajis. Sah apa kagak nih secara hukum agama? Ya, anak-anak kita tadi, teman-teman kalian menanyakan hal yang demikian. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang hukum berwudu yang menggunakan pakaian yang bernajis. Kalau memang hanya bajunya yang mutanajis dan kemudian dia berwudunya dengan air yang suci lagi mensucikan, berdasarkan keterangan yang termaktub di dalam kitab Kasifatus Saja Syarah Sapinatun Nazah, maka wudunya tetap sah. Dan juga apabila setelah wudu kita terkena najis, baik bagian anggota tubuh kita atau pakaian kita, maka wudunya pun tetap sah. Nih, kalau kita misalnya udah wudu, kemudian telapak tangan kita kena najis, atau tangan kita kena najis, atau kaki kita kena najis, wudunya tetap tidak batal, sah. Akan tetapi, dengan tidak batalnya wudu kita, ketika kita mau melakukan sholat, maka bagian yang terkena najis dibersihkan terdahulu, hingga hilang warna, rasa, dan baunya, tanpa harus wudu lagi. Karena apa? Karena kalau untuk sholat, satu syarat sah sholatnya adalah harus suci dari najis, baik pada badan, pakaian, dan tempat. Maka kalau badan kita yang mengandung najis, misalnya badan kita yang terkena najis, kita wajib bersihkan terlebih dahulu najisnya. Atau kalau memang yang terkena najis adalah pakaian kita atau tempat sholat kita, maka kita pun harus membersihkannya terlebih dahulu. Maka dalam hal ini sebenarnya yang harus dihindari adalah bagian yang terkena najis. Sedangkan bagian yang nggak kena najis sebenarnya nggak jadi masalah. Dan bagaimana kemudian hukumnya? Kalau yang basah kena najis adalah celana dalam kita. Celana dalam kita nih kena najis. Sedangkan celana luarnya nggak kena najis. Maka agar sholat kita menjadi sah, kita perlu melepaskan dulu celana dalam terlebih dahulu. Jangan dipakai tuh celana buat sholat. Tapi kalau celana luar pun sudah ikut basah pula, ya, ternyata rembes basah juga begitu, maka sebaiknya kita cuci bagian yang terkena najisnya aja. Setelah hilang rasanya, aromanya, warna najisnya, maka celana itu sudah kita bisa gunakan untuk sholat. Nah, untuk mencuci celana yang kena najis kita nggak perlu semua kita basahin, kita rendam, nggak perlu. Cukup pada bagian yang terkena najis saja yang kita cuci. Bahkan mencucinya pun bisa tanpa harus kita lepas celana kita, digosok aja sama sabun biar wangi, biar hilang rasanya, baunya, ya, warnanya hilang, biar begitu ya. Lalu bagaimana jika seseorang sholat dalam keadaan pakaiannya najis, sedangkan dia nggak tahu tuh kalau pakaiannya najis? Maka anak-anakku sekalian, sholatnya ketika itu sah dan enggak perlu ngulangin lagi. Ya, alasannya kenapa? Karena ia di dalam keadaan kagak tahu atau dia lupa. Hal ini pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Allah katakan, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Saudaraku, anak-anakku sekalian, bahwa hal ini pun diperkuat oleh dalil-dalil yang lainnya. Lagi adalah hadis di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah sholat, ya, dalam keadaan sendalnya terdapat kotoran najis. Rasul lagi sholat, sendalnya dapat kotoran najis. Lalu kemudian di pertengahan sholat, malaikat Jibril
mengabarkan kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah kemudian, ya setelah dia mengetahui, dia melepas sendalnya saat dia sholat tanpa harus membatalkan sholatnya atau mengulanginya lagi. Hal ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengetahui najis di pertengahan sholat, maka hendaklah ia menghilangkannya, walaupun itu di tengah-tengah dalam keadaan sholat. Lalu ia terus melanjutkan sholatnya. Jika ketika menghilangkannya najis tersebut auratnya masih tetap tertutup, begitu pula barang siapa yang lupa di tengah sholat untuk menghilangkan najis, maka hendaknya ia melepaskan pakaian yang terkena najis tersebut. Ia masih bisa meneruskan sholatnya selagi auratnya masih tetap tertutup. Dan selama yang kena najis adalah bukan anggota badan, misalnya tangan, kaki. Kalau ini kan susah dilepas, maka harus wudhu dulu, dibersihkan dulu. Ya, kalau pakaian bisa kita lepas, yang penting auratnya tidak terlihat. Ya, kalau bagian-bagian telapak tangan, bagian anggota badan ya harus dibersihkan dulu. Nah, anak-anakku sekalian, catatan yang terpenting yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa hal ini berbeda dengan seseorang yang sholat dalam keadaan lupa berwudu. Ini beda hukumnya. Kalau lupa berwudu beda, sama tadi lupa dia ada najis, beda hukumnya. Misalnya ia tadinya dalam keadaan hadas dan dia lupa berwudu ketika akan sholat. Kemudian ia sholat dan setelah sholat baru ingat bahwa ia sholat dalam keadaan nggak punya wudu. Maka setelah sholat tadi ia wajib berwudu dan mengulangi sholatnya. Begitu pula ketika seorang dalam keadaan junub dan dia nggak mengetahui. Semisalnya nih orang yang malamnya dia mimpi basah, kemudian dia sholat subuh dalam keadaan nggak tahu, dia lupa itu bahwa ia dalam keadaan hadas. Lantas di siang harinya ia melihat pakaiannya ada mani, ya, karena tidur semalam. Maka untuk kondisi semacam ini wajib baginya mandi junub, lalu mengulangi sholatnya tadi. Masalah pertama yaitu baru mengingat atau mengetahui adanya najis, ini masalah pertama. Dan masalah kedua baru tahu dalam kondisi berhadas. Ini memiliki perbedaan hukum. Menghilangkan najis termasuk dalam masalah meninggalkan hal-hal yang dilarang, sedangkan keharusan berwudu dan mandi termasuk dalam hal yang merupakan perintah Allah. Hal yang termasuk dalam melakukan perintah adalah perkara yang mesti dilakukan. Jadi ibadah tidak akan sah kecuali dengan melakukan hal itu. Sedangkan menghilangkan najis termasuk dalam perkara yang mesti tidak ada dalam ibadah, amrun adami. Artinya sholat jadi tidak sempurna kecuali dengan tidak adanya najis tersebut. Namun jika najis tersebut ditemukan ketika sholat dalam keadaan lupa atau nggak tahu, maka sama sekali hal itu tidak membawa efek pada sholat kita. Karena kondisi ini bukan berarti ia luput dari hal-hal yang mesti yang sama-sama diwujudkan dalam sholat. Wallahu a'lam. Demikianlah anak-anakku sekalian, para santri Minhatul Thalibin. Kita akhiri pertemuan kita. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifarul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.